Ya, Iya, Bu. ya. Saya Ibu Bepti dari Kalimantan Selatan, Ibu. Jauh, Bu. Oke. Kenalnya Nah, saya dari mana? Dari YouTube atau dari teman, Bu? kenapa Bu? Kenalnya saya dari YouTube atau dari teman? Dari teman. Ya, dari teman, Bu. Salam kenal. Dari Ibu siapa, Bu? Ibu Bepti dari Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Karena saya dari tadi sudah masuk lama, kemudian saya tadi ada ke sekolahan sebentar, kemudian pulang, nggak ada sinyalnya di jalan karena pakai WiFi. Gini Bu, saya mau bertanya, saya kan tidak lulusnya di ujian tertulis. Nah, Iya, UTBK. iya. Nah, saya kemarin itu eh, apakah berpengaruh Bu seperti ini? Saya menuliskan studi kasus, seharusnya itu kan mengarah ke apa namanya, murid atau siswa ya Bu ya. Ya, Nah, kemarin itu saya tidak tahu kenapa saya menuliskan kasus guru seperti itu Bu. Apakah itu tidak berpengaruh? boleh. Iya, tidak boleh, Bu. Seperti itu berarti di situ. Makanya pas saya mau mungkin oleh apa nama waktu kan berjalan terus. Iya, Jadi iya. waktu ujian itu juga ada teman yang apa namanya itu ya Bu, ribut terus ininya nggak bisa jadi blank, nggak fokus saya seperti itu. Jadi apa yang sudah apa yang sudah mau dituliskan tentang murid ternyata ke gurunya. Nah, seperti itu. Apakah itu berpengaruh? Ternyata berpengaruh. Itu saja Bu saya. Dari saya pertanyaan saya. Oke, Terima terima kasih. kasih, Bu Bepti ya. Jadi, Bapak Ibu memang nanti saya akan bahas studi kasus juga ya. Jadi pertemuan sore ini Bapak Ibu akan saya bahaskan saya bukakan rubrik penilaian bagaimana sih cara menilai videonya kok saya sampai nggak lulus gitu ya. Bagaimana sih studi kasus saya kok saya sampai nggak lulus. Itu kan insya Allah ini karena saya sebagai penilai ya, saya akan membagi pengalaman saya Bapak Ibu tentang menilai begitu. Jadi Bapak Ibu bisa merefleksi diri, oh saya kurangnya di sini, besok saya perbaiki gitu ya Bapak Ibu. Nah minimal Bapak Ibu tidak blank gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu, mungkin sebagian yang sudah hadir awal-awal itu silakan, biasanya kalau saya silakan kirimkan link video editnya sama modul ajarnya, akan saya koreksi kalau saya ada waktu begitu ya Bapak Ibu. Uh, jadi boleh kalau Bapak Ibu ternyata di grup ini yang hari ini mungkin baru bergabung, tahunya dari temannya, nanti bisa japri saya, kemudian nanti akan kalau saya ada waktu ya Bapak Ibu saya akan lihatkan begitu kesalahannya di mana begitu. Jadi Bapak Ibu di dalam penilaian video UKIN itu ada peraturannya Bapak Ibu, tidak bentar, ada peraturannya yang memang harus Bapak Ibu ini ya, Bapak Ibu ikuti gitu ya. Jadi peraturan yang pertama, guru menghias ruang kelas dengan karya peserta didik. Biasanya saya melihat ini, Bapak Ibu itu tidak menghias apapun gitu ya, tidak melihat, enggak diperhatikan tuh di videonya kok dindingnya kok kosongan saja gitu ya. Nah, guru suruh ruang kelas dengan biasanya kan anak-anak presentasi itu ada kertasnya atau manilanya begitu ya Bapak Ibu. Setelah presentasi tempel, jangan ditaruh meja lagi gitu. Karena itu mempengaruhi penilaian Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan videonya Bapak Ibu gitu ya. Kalau itu tidak ada, kelasnya kosongan, tidak ada apa-apa ya sudah berarti nilainya berarti guru membiarkan ruang kelas apa dan nilainya 1 atau 2 gitu ya. Makanya kalau kadang saya menilai itu agak lama Bapak Ibu, agak lama saya lihat dulu videonya satu-satu gitu ya, biar Bapak Ibu mengerti. Kemudian yang kedua, guru membuka dan menutup pembelajaran dengan berdoa. Kadang-kadang berdoanya itu ada yang tidak berdoa, lanjut saja ketemu assalamualaikum selamat pagi, habis itu lanjut tujuan pembelajaran dulu. Apa lupa berdoa ya? Berdoanya pun ada kriterianya Bapak Ibu.
baik sekali jika guru berdoa baik saat membuka maupun menutup pembelajaran melibatkan peserta didik dan dilafalkan dengan pembiasaan. Jadi berdoa, kemudian gurunya anak-anak silakan berdoa dalam hati, berdoa mulai. Nah, nilainya juga akan kurang. Oke, nilainya 3 kalau Bapak Ibu melakukan itu. Tapi kalau berdoanya dipanggil ketua kelasnya, ayo dipimpin berdoa, teman-temannya berdoa, dilafalkan. Semua berdoanya silakan dilafalkan, boleh nanti dilafalkan dengan bahasa Indonesia, dengan kalau agamanya di situ Kristen, Islam semua dengan pokoknya dilafalkan. Dan itu harus masuk video edit gitu ya. Video editnya ada pelafalan doa dan doa itu ada di awal dan ditutup. Di penutup itu harus ada doa juga dilafalkan gitu ya Bapak Ibu. Kalau hanya membuka saja penutupnya enggak, ya itu juga nilainya kurang gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Yang ketiga, guru mengatur setting kelas untuk diskusi kelompok. Nah, guru nilainya baik sekali jika guru mengatur setting kelas untuk diskusi kelompok sebelum pembelajaran ya Bapak Ibu. Sedemikian sehingga posisi siswa tidak ada yang membelakangi guru supaya memudahkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu, ada yang saya lihat videonya Bapak Ibu kemarin itu ya. Yang pertama, siswanya, Waalaikumsalam, gurunya ngomong Assalamualaikum, siswanya jawab Assalamualaikum. Kalau gurunya datang menjawab Assalamualaikum, wajah siswanya itu meskipun dia berkelompok harus menghadap gurunya. Satu. Kemudian ada kamera ditaruh di belakang guru. Jadi seolah-olah biar kelihatan siswanya, Bapak Ibu yang dinilai itu guru dan siswa. Jadi harus bisa kelihatan gimana pun caranya guru dan siswa. Satu. Kemudian ada video yang gurunya gurunya terus nih, siswanya juga di video tapi sedikit. Jadi gurunya terus. Nah, ini juga tertolak Bapak Ibu. Karena gimana kami mau menilai kalau ternyata nggak kelihatan antara siswa dan gurunya itu nggak kelihatan gitu ya. Itu harus bareng-bareng. Gurunya terlalu jauh videonya sampai saya nggak melihat ini gurunya paham konsep, wajahnya kelihatan. Nah itu terlalu jauh. Benar gurunya ini atau pakai joki? Nah itu juga tertolak. Itu adalah kemudian video Bu boleh nggak sih Bu videonya itu jalan boleh, tetapi tidak goyang Bapak Ibu. Kadang-kadang goyang gitu ya seolah-olah videonya kok goyang sekali itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Gitu ya. Mungkin tim penilai juga memberikan nilai kalau videonya terlalu jelek, goyang, kemudian Bapak Ibu diluluskan juga sebagai integritas sebagai tim penilai itu dipertanyakan juga. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan video saya siswa dengan guru harus kelihatan begitu ya. Jadi kalau gurunya ngomong apa, siswanya bagaimana gitu. Itu harus kelihatan interaksi itu karena itu masuk penilaian. Jadi Bapak Ibu kalau lebih baik memang guru Bapak Ibu itu sudah hadir, siswanya sudah berkelompok begitu ya. Atau dapat nilai baik, guru mengatur setting kelas untuk diskusi sebelum pembelajaran. Kalau kurang baik, guru mengatur setting kelas untuk diskusi kelompok di tengah-tengah pembelajaran. Anak-anak silakan kita ujian tes awal dulu. Habis itu dari tes awal dikelompokkan berdasarkan tes awal tadi itu tidak boleh. Jadi sebenarnya tes awal itu sudah dilakukan kemarin gitu ya. Dan sekarang itu anak-anak dikelompokkan berdasarkan hasil tes diagnostik yang sudah dilakukan. Jadi di modul aja tes diagnostiknya sudah ada. Tesnya ada, hasilnya ada, gitu ya. Itu sudah ada begitu. Jadi anak-anak itu ketika masuk, Bapak Ibu masuk di video UKIN, ini nilai video UKIN ya Bapak Ibu, nilai video UKIN, maka sudah diatur kelasnya. Oke. Kemudian kurang sekali guru mengatur setting kelas secara klasikal. Klasikal itu ya duduk menghadap gurunya itu klasikal Bapak Ibu. Dari awal sama akhir kok seperti itu, ya nilainya 1. Gitu ya. Jadi sudah tahu ini ya Bapak Ibu minimal Bapak Ibu tahu. Oke. Guru memastikan peserta didik tidak berinteraksi dengan setting kelas dan benda-benda berbahaya selama pembelajaran. Jadi guru mendesain setting pembelajaran tanpa melibatkan benda-benda yang membahayakan peserta didik dan memastikan setting kelas aman untuk aktivitas pembelajaran. Ya apalagi kadang-kadang guru kuliner itu banyak pisau, banyak apa kadang Bapak Ibu
guru produktif itu banyak benda-benda berbahaya. Nah, itu pastikan ada panduannya, anak-anak disiapkan di awal bahwa kalau benda berbahaya itu ada rambu-rambu tersendiri. Baik. Kemudian guru menggunakan sumber belajar yang dikembangkan sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru menggunakan sumber belajar yang dikembangkan sendiri dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Bapak Ibu, bahan ajar di modul ajar Bapak Ibu itu tidak boleh Bapak Ibu ambil dari internet, ambil dari buku Erlangga Yudhistira, apalagi di fotoklub. Kadang-kadang dikasih link, saya buka linknya, loh ternyata tulisan orang lain di internet. Ngapain? Terus Bapak Ibu, untuk penilaian ini mau saya kasih berapa kalau itu penilaian orang lain? Jelas 0. Gitu ya. Nah, guru menggunakan sumber belajar termasuk sumber belajar ketika ditampilkan di dalam video ukinnya. Gitu ya. Jadi guru menggunakan sumber belajar yang dikembangkan sendiri sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu baik ya. Dan kalau berdasarkan karakteristik peserta didik, Bapak Ibu biasanya ini diketahui dari mana Bu? Di modul ajar juga tahu kita bahwa Bapak Ibu itu memperhatikan peserta didik dari mana? Pembelajaran diferensiasi, TARL. Makanya kalau Bapak Ibu itu modul ajarnya kosongan. Kalau saya ngomong kosongan itu sudah nggak ada model pembelajarannya, sudah nggak ada diferensiasinya, nggak ada TARL-nya, nggak ada hasil pembelajaran Ibu waktu PPG itu loh, yang belajar mandiri, Bapak Ibu sudah menyelesaikan jurnal, kenapa nggak dimasukkan ke modul ajarnya? Kenapa nggak dimasukkan ke ukinnya gitu? Itu kadang itu namanya kosongan katanya teman-teman penilai itu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan gitu. Kemudian guru menggunakan sumber belajar yang tidak mengandung miskonsepsi. Guru menggunakan sumber belajar tidak mengandung miskonsepsi. Itu terlihat biasanya Bapak Ibu ketika menyampaikan PPT di video utuh, kadang saya lihat ini gurunya mampu tidak, materinya bisa nggak dia menyampaikan. Kadang-kadang bukunya jatuh, kadang-kadang lama, ada kadang-kadang yang itu tidak bisa dibuka terus. Pak, benar kalau jangan mepet tuh buatnya. Jadi kalau ternyata ada sesuatu yang nggak buku jatuh aja kalau di bimbel saya tuh saya lihat satu-satu Bapak Ibu. Jadi saya tuh lihat satu-satu peserta bimbel, saya nggak pingin nggak lulus itu ya, harus lulus. Jadi kalau jadi saya lihat satu-satu, kalau buku jatuh aja menurut saya ulang. Bu, ini Bu, di tempat saya tuh waktu saya ngajar ada lukisan jatuh. Anak-anak ya agak rame memperhatikan terus mengulang pembelajaran, tapi itu nggak lama begitu ya. Apakah mengulang gitu ya? Karena itu secara psikologis yang menilai itu manusia Bapak Ibu, bukan mesin. Kalau mesin itu kan nggak ada perasaan, tapi kalau manusia kan, loh, terus itu nanti panjang. Oke, baik. Guru mengajar sesuai dengan konten kurikulum modul ajar yang berpusat pada peserta didik. Jadi guru mengajar sesuai dengan konten kurikulum dan RPP modul ajar yang disusun dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian guru memberi seluruh dari 4 kesempatan peserta didik untuk merespon. Contoh, ada siswa bertanya, menanggapi ketika presentasi, berargumen. Biasanya yang saya lihat ya Bapak Ibu, untuk video UKIN yang kurang, kadang anaknya presentasi, gurunya hanya sama anak. Presentasinya itu siswanya yang presentasi sama gurunya. Nah, teman yang lain itu nggak bertanya, nggak apa. Minimal disuruh kasih tanggapan tuh. Nanti kalau kelompok 1 itu presentasi, kelompok 2 menanggapi ya. Menanggapi itu bukan ngasih pertanyaan Bapak Ibu. Boleh mengapresiasi, boleh. Yang penting ada 2 arah. Jadi ada siswa dengan gurunya, ada siswa dengan siswa. Kalau siswa dengan gurunya saja ya gimana, sudah ya sudah. Nah, terus gimana? Itu nilainya apa 2 arah ya enggak gitu ya. Gitu. Jadi interaksi ini dibangun. Biasanya Bapak Ibu lupa di situ. Yang penting sudah ada ini ya, sudah ada presentasi, tapi presentasinya yang seperti apa gitu ya. Jadi menanggapi, bertanya, presentasi, berargumen gitu. Kadang-kadang siswanya memang dipilih sama ibu bapak guru ya, dipilih yang baik-baik saja, yang lainnya nggak usah ikut. Itu hal biasa ya menurut saya. Tapi anak-anak diam itu bukan tidak bertanya, itu salah gitu ya. Bertanyanya itu yang menanggapi itu, oh, terima kasih, saya dari presentasinya kelompok A saya menjadi lebih mengerti gitu ya.
Nah, itu adalah mengapresiasi dan itu bagus. Kalau tidak ada itu, maka nilainya bisa kurang. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, guru menggunakan model pembelajaran inovatif yang memicu peserta didik melakukan kolaborasi dan komunikasi. Makanya di video edit Bapak Ibu ada namanya teksnya. Nah, itu jelas kalau dan itu sesuai dengan modul ajarnya Bapak Ibu. Kalau pakai PBL ya nanti di video mungkin sintaknya PBL dituliskan Bapak Ibu. Kok saya ada peserta nggak usah di kampus saya nggak nuliskan, masa saya di kampusnya seperti itu begitu ya. Kadang-kadang saya masih antara iya atau tidak karena masuk dalam penilaian Bapak Ibu. Guru menggunakan pembelajaran inovatif yang lengkap sintaknya dan memicu peserta untuk berkolaborasi dan berkomunikasi karena itu ada di penilaian Bapak Ibu. Makanya saya takutnya Bapak Ibu itu termakan hoak gitu ya. Oh nggak usah katanya, nggak usah gimana. Terus kalau sudah masuk di penilaian begitu ya, silakan videonya dikasih teksnya sesuai sintak oleh gurunya. Jadi 30 menit video edit itu lengkap Bapak Ibu, sesintak-sintaknya begitu. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam diskusi kelompok. Guru membimbing seluruh kelompok dengan berkeliling ke semua kelompok. Saya masih melihat gurunya itu anaknya berdiskusi kelompok, gurunya masih duduk. Bapak Ibu itu hanya seumur hidup itu insya Allah hanya kegiatan UKIN ini saja kok yang di video gitu ya. Pastikan 2JP itu jangan sampai duduk kalau saya ya. Jangan sampai duduk, berdoa saja boleh berdiri ketika ada satu siswanya yang berdiri memimpin doa, Bapak Ibu juga ikut berdiri. Kalau saya ya. Terus apalagi mulai awal hingga akhir berjalanlah. Siswanya ini apalagi kan kadang siswanya itu belajar kelompok gitu ya, biasanya kelompok belajar. Bapak Ibu jangan sampai duduk, harus jalan kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, gurunya berkeliling. Kalau kelihatan gurunya duduk itu nilainya langsung 1 Bapak Ibu gitu ya. 1 itu yang lainnya 9, ada 1 itu indikator kan nilainya langsung kecil. Jadi nilainya KKM-nya 70. Tapi kalau sudah ini ya sudah 35 dapatnya 42 mungkin Bapak Ibu mohon maaf ya yang saya nilai terus nilainya sekitar itu gitu ya. Karena saya menilainya sesuai dengan indikator yang memang dipakai oleh tim penilai gitu ya. Jadi jangan sampai duduk lah Bapak Ibu. Banyak hal meskipun agak encok, Bu kalau saya agak encok-encok Bu gimana? Ya duduklah di antara bangkunya siswa kemudian sama menerangkan. Sebenarnya kan itu encok ya, tapi kalau dilihat dari video Ibu duduk sama menerangkan gimana? Oh di sini, oh ini ditambah ini atau gimana caranya Bapak Ibu bisa ikut berdiskusi dengan anak-anak gitu ya. Guru menerapkan variasi interaksi dalam pembelajaran. Guru menerapkan ragam variasi interaksi 3 arah. Guru siswa, siswa dengan guru gitu ya. Siswa dengan siswa di dalam pembelajaran. Itu bisa kelihatan. Tetapi kalau Bapak Ibu kadang desainnya yang saya sampaikan tadi hanya siswa kelompok ini dengan gurunya aja. Tanpa ada tanggapan dari peserta presentasi gitu ya, itu banyak sekali dan itu nilainya akan kurang Bapak Ibu ya. Jadi siswa dengan siswanya kurang, hanya siswa dengan guru ketika presentasi. Dan itu dipastikan ya gitu. Kalau mau pengkondisian siswa itu sebenarnya boleh banget Bapak Ibu. Tim penilai juga nggak tahu, ternyata siswanya Bapak Ibu aslinya 36 yang dipakai 20 itu juga boleh. Yang penting interaksi, tanggapan, pertanyaan itu muncul ya. Kemudian guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan bernyanyi, bermain, mengeksplorasi baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi memang ada bermain, bernyanyinya boleh gitu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu saya lihat pakai ada yang lagu Indonesia Raya, kemudian kadang ada lagu Halo Halo Bandung, itu tidak masalah gitu ya. Kemudian guru melakukan ice breaking. Guru melakukan ice breaking setiap kali diperlukan sesuai dengan kondisi kelas. Ternyata jika guru kalau 3 kali aja Bapak Ibu nilainya 678. Bu bagaimana kalau 678 itu lihatnya dari mana Bu? Ya ice breakingnya bagaimana? Yang sangat dibutuhkan tidak begitu ya. Kadang-kadang kita kan kalau lihat video utuhnya bisa dilihat ini siswanya kok ya kayak seolah rada bosen tuh ya kelihatan. Gurunya nggak ada ice breaking sama sekali dan nilainya 1.
Itu guru melakukan hanya 1 kali ice breaking itu nilainya 1, Bapak. Saya melihat ini Bapak Ibu, ada yang ngasih ice breaking, ada yang enggak. Kemudian lurus gitu ya, tidak ada ice breaking sama sekali. Terus saya mau ngasih nilai berapa? Ya 0 kalau nggak ada sama sekali gitu. Oke, guru menghargai perbedaan jawaban dengan respon peserta didik. Jadi guru menghargai perbedaan jawaban dan respon peserta didik yang benar maupun yang salah. Itu kelihatan banget ketika presentasi. Kemudian kalau saya di video edit itu biasanya saya senang video edit itu lihat karena cepat menilainya ya. Tetapi ada masa-masa tertentu saya lihat harus lihat di video utuhnya. Ketika siswa bertanya, gurunya bisa menjawab responnya seperti apa. Kadang-kadang seolah-olah langsung jawabannya, apakah ini gurunya langsung ngasih jawaban yang apa ya? Langsung dijawab gurunya. Nanti siswanya tanya langsung jawab gurunya. Bagaimana kalau dilempar dulu kepada siswanya, kemudian dikasih penguatan, begitu ya. Nah itu. Guru mengajar runut sesuai dengan struktur materi ajar yang relevan. Guru mengajar runut sesuai dengan struktur materi ajar yang relevan. Yang sudah Bapak Ibu tuliskan di modul ajar ya, kadang-kadang kalau mulai dari pengertian apa itu disampaikan gitu ya, boleh. Tapi kadang-kadang ya Bapak Ibu, Bapak Ibu modul pembelajarannya PBL, problem based learning, inquiry. Lah kok mengorientasikan permasalahan itu videonya itu ada seorang guru menerangkan gitu. Nah, terus fungsinya guru yang di depan tuh ngapain gitu ya, kadang Bapak Ibu PBL, inquiry itu adalah anak-anak diberikan sebuah apa ya permasalahan yang mereka berpikir yang ada kaitannya dengan model materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi itu tidak menerangkan apa soal pencemaran, apa yang dimaksud dengan pencemaran. Pencemaran terdiri adalah jenis-jenis pencemaran itu enggak gitu loh. Nanti itu di belakang itu gitu ya. Kita ngasih permasalahan gitu ya. Jadi kalau saya ngajar seumpama pencemaran lingkungan, saya lihatkan dulu video tentang pencemaran udara, pencemaran yang ada di itu, lihat apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran. Masuklah nanti kita kepada mengorganisasikan peserta didik dan yang kita bagi anak-anak gitu ya. Nah, itu ya materinya apa? Tidak diterangkan. Yang pencemaran adalah tidak diterangkan dulu gitu ya. Oke. Guru tidak mengalami miskonsepsi selama pembelajaran. Guru tidak mengalami miskonsepsi selama pembelajaran dan meluruskan miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik. Ini juga saya bisa melihatnya di mana video utuh atau enggak ya di video edit bisa saya lihat ketika menerangkan orientasi masalah, kemudian menerangkan ketika memberikan penguatan setelah presentasi. Itu kelihatan gurunya salah tidak di situ konsepnya, gitu ya. Oke. Guru menggunakan konteks pembelajaran yang sesuai dengan budaya dan lingkungan peserta didik. Kemudian guru menggunakan TIK di seluruh kegiatan awal, inti, penutup dengan berbagai variasi platform. Jadi boleh menggunakan yang namanya PowerPoint ya Bapak Ibu, menggunakan PPT, kemudian video pembelajaran, video materi ya, konsep-konsep begitu Bapak Ibu, pada YouTube diambil itu boleh. Kemudian ada lagi menggunakan kuisis, berarti sudah 3 platform yang Bapak Ibu gunakan ya. Gitu. Bu, di sekolah saya itu tidak ada sinyal, tidak ada internet, tidak punya. Maka banyak cara kok Bapak Ibu, banyak media yang bisa digunakan dan itu insya Allah tim penilai mengerti ya. Kemudian guru menggunakan berbagai platform media digital dalam pembelajaran secara adaptif. Jadi mengkombinasikan media digital yang sudah tersedia online dengan yang dikembangkan sendiri. Jadi boleh. Jadi yang saya sampaikan tadi pakai kuisis, Kohot ya, Mentimeter, kemudian pakai apa namanya, selain LCD saja PPT, minimal PPT itu ada, yaitu minimal lah Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada di sekolahnya biasanya nggak ada sama sekali, tim penilai itu akan mencari sekolahnya di mana. Oh memang sekolah tersebut kan banyak Bapak Ibu di YouTube ya, bukan di YouTube ya, di pencarian sekolah Bapak Ibu alamatnya dituliskan, dilihat fasilitasnya di Kemdikbud itu, oh guru sekolahnya terpencil, tidak memiliki apa-apa. Nah, itu jelas insya Allah tidak masalah. Ya, tim penilai sudah tahu lah bagaimana menilai gitu ya.
Guru menggunakan beragam media konkret dalam pembelajaran untuk membangun konsep pada peserta didik. Jadi jangan lupa kalau IT-nya ada, media nyatanya atau konkret itu ada. Nah, itu akan mendapatkan nilai yang baik sekali. Kalau nggak ada, ini kalau guru hanya menggunakan media digital dalam pembelajaran, tidak ada media konkret, ya nilainya 1. Gitu ya. Oke. Guru menggunakan lebih dari 2 strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Makanya saya sampaikan, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu itu PPG. PPG piloting. PPG piloting itu ya strateginya apa? Diferensiasi dan KSE. Gitu ya. Di kampus saya nggak ada diferensiasi. Pakai TARL boleh, TRLL dan KSE 2. Bapak Ibu peserta piloting, tapi minta RPP-nya kakak kelas. Maret yang Desember 2023 akhirnya apa? Nggak ada sama sekali KSE dan diferensiasinya. Berarti saya tahu kok Bapak Ibu minjem punya temennya, suaminya, istrinya, kemudian nggak dirubah sama peserta PPG piloting ini. Nah, terus gimana mau menilainya? Gitu ya. Jadi meskipun pinjem itu disesuaikan, pinjemlah RPP-nya siapa, temennya apa yang sudah kemarin lulus, tapi ya pasti disesuaikan Bapak Ibu dengan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu pelajari di PPG Mandiri, Bu. Kan Bapak Ibu modul 1 belajar sama TARL, UBD, diferensiasi, CRT, ya kan? Modul 2-nya KSE, modul 3-nya anak berkebutuhan khusus. Masukkanlah di dalam modul ajarin Bapak Ibu nanti ya. Oke. Guru menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Guru menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang peserta didik budaya. Ini bisa dilihat juga dari apa? Dari ini ya, diagnosis tes awal ya. Tes diagnostik yaitu ya. Itu boleh. Kemudian biasanya Bapak Ibu pemetaan hasil belajar, kebutuhan belajar siswa. Itu bisa dilihat dari situ. Oke, guru menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan potensi, minat, cara belajar peserta didik. Nah, ini juga bisa dilihat di pemetaan ya. Jadi modul ajarnya harus kelihatan. Kemudian guru menggunakan strategi pembelajaran memperhatikan kecerdasan majemuk dan gaya belajar peserta didik. Guru menggunakan strategi pembelajaran yang memperhatikan kecerdasan majemuk dan gaya belajar peserta didik. Jadi ada gaya belajarnya Bapak Ibu, visual, kinestetik, auditori, kemudian ada yang namanya kecerdasan itu adalah siswa yang paham sebagian, paham seluruhnya boleh. Biasanya seperti itu. Nanti akan saya tampilkan modul ajarnya seperti apa. Minimal Bapak Ibu punya gambaran ya. Guru menggunakan strategi pembelajaran yang mengakomodir program literasi dan numerasi pada peserta didik. Ya, oke. Guru menggunakan strategi pembelajaran yang efektif mengakomodir program literasi dan numerasi bagi peserta didik. Ini kelihatannya nanti di mana Bu di soal. Di soalnya Bapak Ibu itu harus ada soalnya hot. Gitu ya. Soal hot itu C4 sampai C6. Oke. Kemudian guru melakukan tindakan antisipatif dalam pembelajaran dengan dasar yang jelas berdasarkan ongoing assessment ya. Jadi Bapak Ibu menilai ketika Bapak Ibu anak-anak presentasi, kemudian ketika anak-anak itu belajar, jangan sampai gurunya duduk, tapi apa seolah-olah itu bawa kertas apa menilai gitu. Kan penilaian di modul ajar itu harus ada 3, afektif sikapnya, keterampilannya, kemudian apa yang terakhir itu post-testnya atau kognitifnya gitu ya. Kognitifnya nanti di akhir pembelajaran bisa pakai kuisis, Google formulir gitu ya. Nah, 3-tiganya harus dinilai Bapak Ibu, harus ada. Kalau nggak ada, apalagi gurunya duduk, habislah itu, gitu ya. Guru memberikan umpan balik positif ke setiap peserta didik disertai senyuman. Makanya saya ngomong jangan sampai kamera itu membelakangi gurunya. Jadi kamera itu di belakang gurunya dari depan gitu ya, kameranya di belakang. Kalau bisa ya dari belakang gurunya kelihatan, muridnya kelihatan itu. Tapi kalau dari belakang seolah-olah muridnya kelihatan, tapi gurunya nggak kelihatan kan? Gimana saya bisa melihat senyumannya gurunya? Gitu. Tuh ya. Dan itu harus jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, terlalu kecil juga saya tidak melihat senyumannya gurunya.
gurunya itu kelihatan kayak cemas atau enggak, itu kan masuk penilaian Bapak Ibu. Guru bersama peserta didik menyimpulkan isi pembelajaran melalui tanya jawab interaktif, jangan sampai hanya gurunya saja yang menjawab. Pak, anak-anak kita menyimpulkan simpulan pertama, kedua, lihat di PPT. Aduh, jangan ya. PPT-nya boleh silakan dimunculkan, tapi anak-anak itu kan kontak mata antara gurunya dengan siswanya itu kelihatan Bapak Ibu di video. Ya. Guru melaksanakan asesmen lengkap 3 ranah sesuai tujuan pembelajaran, kognitif, afektif, psikomotor. Jadi kalau nggak ada, ya berkurang gitu ya. Guru menyiapkan dan melaksanakan penilaian diri bagi peserta didik secara terbimbing. Jadi silakan penilaian diri ini nggak usah banyak-banyak. 5 soal saja itu. Anak-anak sekarang Ibu share sudah mentimeternya, silakan melakukan penilaian. Yang pertama gitu, nggak usah banyak-banyak, 3 atau 4, tapi kita tahu bahwa itu adalah penilaian diri. Tapi ini yang paling sering tidak ditampakkan oleh Bapak Ibu guru, gitu ya. Kalau ininya tidak ditampakkan, tapi yang lainnya tampak bagus semua, insya Allah memenuhi ya. Oke, guru bersikap ramah dan santun pada peserta didik. Guru bersikap ramah dan santun kepada peserta didik di seluruh waktu pembelajaran dengan memperhatikan gestur yang menyenangkan. Jadi kadang-kadang gurunya, siswanya tanya langsung dijawab dengan nada cemberut. Oh, wajahnya cemberut gitu Bapak Ibu. Jadi kok tanya iki di video ini gitu ya. Itu kelihatan kan Bapak Ibu. Guru adil dalam memberikan perhatian dan respon sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian guru bersikap peduli di seluruh waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian guru memberi perhatian ke seluruh peserta didik saat momen klasikal maupun saat diskusi. Makanya saya juga ini ya, ada sepertinya kemarin saya lihat videonya Bapak Ibu PAUD, kemudian siswanya berdiskusi itu kok dibiarkan sendiri dan itu di video. Loh, salah. Bapak Ibu itu di video ketika Bapak Ibu itu di tengah-tengah anak-anak menerangkan ke anak-anak itu loh. Jangan hanya siswanya di video satu pindah ke gurunya tapi nggak kelihatan. Nah, terus gimana kamu memberi nilai gitu ya? Itu. Guru memberikan atensi dengan respon positif terhadap peserta didik yang berperilaku sulit tanpa mengabaikan peserta didik yang lain ya. Respon positif biasanya ada anak yang sulit gitu ya, ada anak yang tanya terus, kemudian kalau memang dikondisikan tidak apa-apa, tapi kelihatan gurunya tenang atau tidak ketika ada pertanyaan itu terlihat banget. Jadi ada siswa terus ngajukan pertanyaan. Biasanya Bapak Ibu itu kalau ternyata ini gagal nilainya rata-rata di bawah 70 ya, itu kemudian oh ini sudah gagal nih bawah 70. Ini biasanya ada catatan tim penilai gitu ya. Ada catatannya kenapa ini gagal dan Ibu Bapak Ibu bisa melihat itu di akunnya Bapak Ibu gitu ya. Tapi tidak semua tim penilai mengisi ya. Kadang-kadang juga enggak karena ini sama waktu ya. Waktunya kadang deadline gitu ya. Karena banyaknya mahasiswa yang harus dinilai tanpa ada catatan. Jadi kan Bu saya enggak tahu nilainya. Kenapa saya kok enggak lolos? Biasanya ada catatannya begitu ya. Kadang-kadang juga nggak ada catatannya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ingin tahu Bu nilai saya berapa ya, silakan Japri kasih video linknya video edit sama linknya modul ajar Bapak Ibu. Nanti akan saya nilai ya. Oke. Ini sepertinya banyak kadang. Nah ini ya kadang-kadang alokasi waktu itu saya lihat punya Bapak Ibu kemarin yang saya koreksi dari Bapak Ibu Retaker yang ada di sini ya. Alokasi waktu itu 2 CP Bapak Ibu dalam kurung 2 kali 45 menit itu yang saya sarankan ya. Nah itu. Kadang-kadang Bapak Ibu kok alokasi waktu guru ini ya, kalau guru PAUD tiba-tiba ada 6 JP, enggak boleh. Atau enggak kadang guru ini ya, guru produktif 11 JP. Ngapain loh Bapak Ibu? Kan Bapak Ibu sudah dikasih sama peraturannya ya, sama peraturannya itu nggak boleh. Ya sudah 2 JP, tulis 2 JP. 2 JP-nya Bapak Ibu tuh mau buat videonya seperti apa gitu ya. Karena 2 JP sekolah satu dengan sekolah lain kadang berbeda. Boleh 2 JP di sekolah saya 2 kali 45 menit. Nanti dengan di sini saya bisa melihat miliknya Bapak Ibu apakah videonya utuh, apakah 90 menit atau enggak. Kalau ternyata 90 menit ternyata waktunya 60 menit aja gitu ya. Maka juga akan tidak lulus gitu ya. Terlalu banyak yang video utuhnya terlalu banyak atau video utuh gabungan dari video potongan juga itu tidak diperkenankan. Bapak Ibu kalau model jangan sampai kadang-kadang ada Bapak Ibu di dalam kampus, kalau kampus itu bisa menerima PPG itu syaratnya sulit Bapak Ibu, harus punya dosen S3 ya gitu ya.
doktor, profesornya ada profesornya, kemudian harus apa itu punya setingkat lektor gitu ya. Nah, itu kampusnya itu banyak sekali peraturannya. Nah, kemudian kalau yang menilai itu mereka, Bapak Ibu, mereka itu hanya melihatnya Bapak Ibu yang ahli-ahli ini, dosen-dosen profesor, doktor ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu model pembelajaran itu kemudian isinya tanya jawab, diskusi, nggak langsung Bapak Ibu nggak dilihat semuanya gitu. Jadi dari situ tak langsung, tapi kalau gurunya ecek, maksudnya seperti saya masih muda biasa aja gitu ya, itu masih model pembelajarannya sudah, yang penting betul model pembelajaran itu satu Bapak Ibu gitu ya, metodenya banyak, lebih dari satu metode pembelajaran itu. Nah kemudian kalau diminta tadi strategi minimal 2 boleh, strategi pembelajaran itu adalah berdiferensiasi dan KSE boleh, dibuat seperti ini juga boleh, ditulis strategi pembelajaran sendiri boleh gitu kan, minimal kan harus 2 gitu ya. Bapak Ibu mau pakai TPA CK apa boleh gitu ya, tetapi ya KSE sama diferensiasi bahwa Bapak Ibu adalah peserta PPG piloting 1, 2, 3 gitu ya. Kalau Bapak Ibu KSE sama diferensiasinya nggak ada, berarti ya ngambil punyanya kakak kelas gitu ya. Oke, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan kaidah ABCD. A, audien. Audien itu harus ada siswanya, peserta didik. Behavior. Behavior itu diawali dengan kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu mengidentifikasi, Bapak Ibu ya, menganalisis C1 sampai C6 ya. Kemudian kondisi. Nah, kemudian selain itu degree itu dengan tepat, dengan benar. Nah, itu. Makanya kadang-kadang tidak salahnya Bapak Ibu di pembelajarannya mandiri ya. Kalau dulu itu ada dosennya, ada guru pamongnya, jadi diajari caranya bikin tujuan pembelajaran berbasis ABCD ya. Sekarang itu ada di penilaian tapi gurunya suruh nyari sendiri gitu ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan kaidah ABCD, ya nilainya kurang. Gitu ya. Pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, ini namanya pemetaan kebutuhan belajar siswa Bapak Ibu. Ada visual, audiovisual, kinestetik gitu ya. Berapa menurut Bapak Ibu yang visual itu peserta didiknya seperti apa, yang audiovisual seperti apa. Kemudian diferensiasi prosesnya seperti apa nanti di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jumlah pesertanya berapa sih berdasarkan hasil diagnostik awal ya. Tes diagnostik awalnya itu berapa? Oh, saya 5, Bu. Oh, kemudian audiovisual ada 5 orang, kemudian dan kinestetik ada 5 orang. Nah, itu ini namanya pemetaan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pakai diferensiasi terus nggak ada pemetaannya, juga tidak bisa. Gitu ya. Kemudian saya lanjutkan, kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu sudah lihat kan kegiatan pembelajaran modelnya, saya lihat, oh modelnya yang dipakai adalah problem based learning nih. Berarti ini harus ada sintaksnya. Sintaksnya harus ada di kegiatan pembelajaran itu problem based learning. Langkah 1 kegiatan inti, orientasi masalah. Ini sintak Bapak Ibu. Langkah 2, mengorganisasikan peserta didik. Oke. Langkah 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Saya kemarin menilai punya siapa ya? Kayaknya Ibu di sini juga. Peserta bimbel, bukan peserta bimbel ya, Bapak Ibu yang retaker di sini juga. Saya nilaikan, loh ini langkah orientasi masalahnya ada, organisasinya ada, semua ada. Apa yang kurang? Ternyata hurufnya sokma besar gitu ya, besar banget, tidak standar. Mungkin hanya salah peletakan ininya Bapak Ibu, model, metode itu mode itu salah aja. Kalau sudah yang menilai adalah intinya kampus, profesornya atau doktornya, ke bawahnya tidak akan dinilai gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran sudah. Jadi Bapak Ibu kalau sudah seperti ini, nah OKSE, guru membuka kegiatan pembelajaran, mengucapkan salam dan menyapa peserta didik dengan penuh hangat, keterampilan sosial dan relasi. Guru meminta salah satu peserta didik memimpin doa sebelum belajar dimulai. Manajemen diri. Bapak Ibu KSE itu kan sudah Bapak Ibu pelajari toh di jurnal, yaitu jurnal modul 2, bukan jurnal ya, modul 2 di pembelajaran mandiri. Itu kan ada ini ya, kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, kemudian yang keempat itu adalah 5 ya, satunya itu apa saya lupa, satunya itu adalah mengambil keputusan ya.
yang bertanggung jawab. Nah, itu silakan dimasukkan di sini seperti ini ya. Kemudian selanjutnya saya teruskan dulu ya Bapak Ibu. Kegiatan inti adalah orientasi masalah. Nah, kegiatan ini harus ada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak ada sama sekali. Kalau saya ngomongnya kosongan. Model pembelajarannya sudah ada tapi tidak masuk, hanya kegiatan saja. Nah, itu juga mengurangi nilai dari mana begitu ya. Karena itu fatal. Kalau fatal menurut saya karena itu wajib ada. Terus nggak ada tuh bagaimana? Oke. Kemudian jangan sampai lupa ada namanya di akhir itu kalau PBL itu ada yang namanya asesmen pakai kuisis atau enggak boleh ditaruh di penutup yang awal itu adalah post test penilaian karena penilaiannya kita ada 3 afektif, kognitif, psikomotor gitu ya. Oke baik refleksi tindak lanjut dan ini harus ada ya Bapak Ibu diusahakan ada yang namanya tanda tangan gurunya dan tanda tangan kepala sekolahnya. Baik, Bapak Ibu lampiran itu harus ada dan rapi. Jadi kalau seperti ini hanya di covernya saja. Bahan ajar. Bahan ajar itu materi pembelajaran Bapak Ibu. Itu ditulis menggunakan kalimatnya Bapak Ibu sendiri. Kalau ini saya turnitin Bapak Ibu, kemudian ini merah semua, gitu, berarti Bapak Ibu mengambil di internet, nulis yang apa ada di buku ditulis lagi itu kelihatan gitu ya. Dan itu tidak masuk penilaian akhirnya. Silakan ditulis pakai bahasa sendiri. Seolah-olah Bapak Ibu itu menulis buku begitu ya. Itu ya. Jadi silakan ditulis sendiri pakai kalimat sendiri. Oke, saya lanjutkan. Ada lampiran LKPD. Jadi lampiran itu bahan ajarnya, kemudian LKPD-nya. LKPD-nya harus ada Bapak Ibu, gitu ya. Minimal ada, nggak tahu benar salah dulu lah. Yang penting ada, yang nggak boleh itu nggak ada, gitu. Nah, terus nilainya dari mana, ya? Nah, silakan LKPD itu minimal ada dulu. Nanti kalau nanti Bapak Ibu berlanjut ya bimbingan dengan saya akan saya LKPD yang benar seperti apa, gitu. Yang penting Bapak Ibu yang nggak ada itu yang ini ya. Sampai rubrik penilaian LKPD-nya itu harus ada. Seperti apa LKPD yang benar. Oke, kemudian kalau sudah LKPD sudah, Bapak Ibu, saya akan, nah ada namanya asesmen. Asesmennya itu macam-macam Bapak Ibu. Sebentar ya, saya sama nyolokkan ini Bapak Ibu. Oke deh. Asesmen itu penilaian Bapak Ibu. Penilaian itu harus ada 3. Kognitif, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, asesmennya harus ada. Bu, saya menggunakan asesmen awal untuk melihat kemampuan peserta didik saya. Silakan asesmen awal itu harus ada. Oh, kognitifnya itu harus ada level kognitif, level soal. C1, C2, C3 boleh. Tetapi yang wajib ada itu adalah C4 sampai C5 karena itu di C4 sampai C6. Karena itu adalah menilai kegiatan literasi dan numerasi ya, dilihat soal hotnya dari sana. Nah, itu harus ada C4 sampai C6 ini kayaknya punya mahasiswa ini sudah saya sampaikan, Bu lebih banyak C4 sama C6-nya. Kalau memang C1, C2 ada, C3 ada, tapi lebih banyak C4 sampai C6-nya harus lebih banyak gitu ya. Oke. Kemudian saya lihat lagi lampiran media pembelajaran. Media pembelajaran itu Bapak Ibu kan ada tadi berbasis IT dan konkret. Nah, berbasis IT itu salah satunya yaitu bahan tayang. Jangan sampai bahan tayang PPT-nya Bapak Ibu itu bagian dari bahan ajar, salah. Jadi bahan tayang, kemudian link video kalau ternyata ada videonya, video YouTube-nya boleh. Kemudian yang ketiga ada bahan konkret, media konkretnya silakan difoto, gitu ya. Nah itu. Jadi minimal ada. Bu kemudian apakah langkah kalau saya ya Bapak Ibu, apakah hasil pembelajaran nilai-nilai nanti LKPD itu harus ditampilkan? Kalau saya minta ditampilkan Bapak Ibu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu itu benar-benar melakukan dan sudah melakukan hasil pembelajaran satu saja itu sebagai bukti kepada tim penilai. Siapa tahu Bapak Ibu kena ini ya, tim apa pas yang menilai adalah profesornya gitu ya, dokternya yang menilai. Jadi ini sebagai bukti kepada mereka bahwa benar-benar sudah dilakukan. Satu saja bukti itu ya. Nah, ini nilai-nilainya juga sudah ada begitu ya. Mulai dari sikap, LKPD,
mulai afektifnya, mulai sumatifnya, silahkan di situ. Nah itu minimal Bapak Ibu sudah tahu gambarannya ya, makanya harus rapi Bapak Ibu. Karena kita itu manusia ya. Nah jadi kalau tim penilai manusia lihat ini kok rapi banget. Nah itu senang Bapak Ibu kita menilai sudah deadline, kemudian amburadul gitu ya, tidak rapi, huruf besar kecil terus tidak rapi. Nah itu kadang juga mempengaruhi itu ya. Minimal Bapak Ibu ada gambarannya ya. UKIN sama berkas UKIN itu ada gambarannya seperti apa yang harus dilengkapi begitu. Adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Oh, selamat sore Bu. Saya mau bertanya untuk mengetahui di mana yang kurang nilainya di dalam kita mengerjakan atau menjawab. Saya tidak lulus UTBK. Oh, mohon pencerahannya. Kalau ujian tulis ya, ujian tulis itu Bapak Ibu nilai itu kan dari studi kasus. Kemudian yang kedua dari soal SJT, kemudian dari soal PJK. Nah, dari soal Bapak Ibu rata-ratanya 70. Kemudian dilakukan yang namanya rapat koordinasi kelulusan PPG ya secara nasional oleh pusat, kemudian ada nanti kebijakan-kebijakan kadang pasti diturunkan itu 70. Kalau Bapak Ibu nilainya terlalu kecil, seumpama rata-ratanya 35, 3,2, itu biasanya memang tidak lulus gitu ya. Yang penting Bapak Ibu tidak terindikasi melakukan kecurangan. Kalau melakukan kecurangan itu pasti tidak lulus Bapak Ibu meskipun besar. Sudah ada berita acara, ada videonya, itu sudah tidak lulus ya gitu. Jadi kadang-kadang nggak lulus nih, terus besok ada kepastian lulus tidak? Karena apa? Ada peserta yang datang ke saya itu japri, kemudian dia retaker itu 4 kali, Bapak. 6 kali. UKIN, UTBK itu 6 kali, 4 kali. Berarti kan Bapak Ibu harus memang berjuang ya. Harus memang ayo bersama-sama begitu ya, bersama-sama apa yang kurang gitu. Enggak insya Allah Bapak Ibu kalau ada tempat bertanya lah saya bersedia Bapak Ibu kurangnya di mana begitu ya. Jadi ada yang kurang sampai 6 kali kok bisa Bu, ujian UTBK itu sampai 6 kali, iya enggak tahu Bu, ya memang harus belajar Bapak Ibu ya itu. Tapi memang kalau makanya saya pastikan Bapak Ibu jangan melakukan kecurangan apapun sekecil apapun agar Ibu tidak terlalu terpantau ketika ujian gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah pertama agak menyontek kemudian pakai joki, besoknya kedua pakai joki, oh, sulit Bapak Ibu. Sulit untuk dipercaya begitu. Tapi Bapak Ibu kalau sudah insya Allah yang kedua benar-benar nggak pakai macam-macam belajar, insya Allah akan apa? Karena terbukti bahwa melakukan jujur ya sudah jujur. Itu pokoknya jangan melakukan kecurangan sekecil apapun gitu. Yang lainnya bisa ditolerir lah. Oke, saya akan lihat. Bu, saya kemarin upload modul dulu Bu, baru video. Jadi hasil dari LKPD siswa tidak dimuat, jangan. Itu jadi hal-hal wajib menurut saya Bapak Ibu, hal-hal wajib itu ada lampirannya itu asesmen LKPD bahan ajar media pembelajaran. Modul ajar itu langkah-langkah pembelajarannya harus ada model pembelajarannya. Metode itu harus beragam gitu ya. Itu. Bu Faridatul, Assalamualaikum Bu, mohon pencerahannya, saya guru PAUD tidak lulus di uji kinerja. Oke, kekurangannya di mana? Baik. Harapan kami Piloting 2 semoga ada kebijakan untuk mengulang di bulan Desember. Nah itu ya, Piloting 3. Nah, makanya kita tunggu saja ya Bapak Ibu. Siapa tahu bisa bergabung dengan Piloting 3 yang tidak tambahan, yang tidak bisa ikut ujian. Itu kan jumlahnya besar. Gitu. Kan Piloting 3 juga kasihan ya kalau sampai Maret gitu ya. Saya mikirnya seperti itu. Tapi kita lihat saja. Siapa tahu kadang-kadang namanya piloting. Piloting kan uji coba Bapak Ibu. Siapa tahu ada kan enggak hal baru gitu ya. Hal baru di dalam ujian ini hal baru. Semoga hal-hal baru itu mempermudah ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke. Bapak Ibu saya ini ya, saya akan memperlihatkan Bapak Ibu miliknya ini ya. Memperlihatkan modul ajarnya Bapak Ibu PAUD. Gitu ya. Teman Bapak Ibu PAUD karena saya lihat Bapak Ibu PAUD itu ini ya hampir sama. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu PAUD itu menghubungi saya kemudian menyerahkan modul ajarnya untuk dinilai, yang tidak lulus tuh hampir memiliki kesamaan gitu ya Bapak Ibu. Saya memang memahami Bapak Ibu antara Bapak Ibu yang setiap hari dibuat
sama yang di UKIN itu berbeda gitu ya. Bapak Ibu, saya mengambil beberapa modul ajarnya mahasiswa saya yang lulus, kemudian mahasiswa saya yang lulus, kemudian peserta bimbel yang lulus. Ternyata memiliki persamaan modul ajar yang sama ya. Saya tidak lulus tes tulis. Gimana, apakah hanya studi kasus atau Bapak Ibu, yang namanya UTBK itu studi kasus soal 50 itu dalam satu paket. Nggak mungkin, saya nggak mau studi kasusnya aja gitu, nggak bisa. Oke, ya jadi ini untuk modul ajarnya Bapak Ibu. Modul ajarnya itu seperti ini, boleh. Jadi cover itu biasanya kreasi Bapak Ibu ya. Dilihat di kampusnya, kampusnya biasanya maunya seperti apa. Kadang harus ada logo kampusnya, ya silahkan. Kampus itu punya wewenang 100% ya untuk UKIN ya Bapak Ibu. Jadi kampusnya minta apa? Oke, dituruti gitu ya. Kemudian biasanya memang ada modul ajar seperti ini, kemudian ada bawahnya langkah-langkah pembelajaran seperti RPP. Tapi kalau di bimbel saya atau teman-teman saya itu biasanya saya sampaikan jangan pakai, bolehlah pakai bawahnya RPP, tetapi harus ada sintaksnya seperti mapel yang lain. Karena kalau pas yang menilai adalah profesor atau doktor, maka biar tidak apa ya terlalu tumpang tindih gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini ada identitasnya, capaian tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan kaidah gitu ya. Kalau saya sampaikan kaidah ABCD gitu ya. Kemudian jati diri, tujuan pembelajarannya seperti apa, dasar-dasar literasinya, tujuan pembelajarannya seperti apa. Itu kelihatan ya Bapak Ibu. Pemahaman bermaknanya, pertanyaan pemantik, kebutuhan belajar siswa harus ada. Meskipun guru PAUD Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau guru PAUD-nya nggak ada, guru TK atau guru PAUD-nya nggak ada, ini nilainya pasti kurang. Karena saya melihat, loh, kenapa ya kok banyak guru PAUD nggak lulus, di mana letaknya? Saya lihat terus miliknya peserta bimbel dan mahasiswa-mahasiswa saya, oh saya menemukan polanya gitu ya. Jadi kemudian profil, nilai, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajarannya jelas Bapak Ibu, ada discovery gitu ya. Nah jelas. Kalau miliknya Bapak Ibu yang kadang-kadang tidak lulus, saya lihat model pembelajarannya hanya moda pembelajaran tatap muka aja gitu. Itu mungkin karena saya kemarin juga melakukan supervisi akademik di TK dan PAUD Bapak Ibu. Mereka rata-rata hanya membuat moda daring. Nomor satu berdoa, makan bersama, begitu ya pembelajarannya ya. Nah, tetapi ini adalah PPG Bapak Ibu. UKIN-nya harus kegiatan pembelajaran, pendahuluan, pembukaan hangat, KSE kesadaran diri dan manajemen diri. Membuka pembelajaran dengan salam, peserta didik memimpin doa bersama 15 menit. Peserta didik menyanyikan lagu, ikrar Pancasila, memeriksa kehadiran peserta didik, mengenal emosi peserta didik dengan lagu, apersepsi, nonton bareng gitu. Kemudian kegiatan intinya disesuaikan dengan apa? Dengan yang namanya sintaknya Bapak Ibu. Kalau tadi sintaknya Bapak Ibu ngomong discovery, ya discovery itu kan harus ada simulasi, identitas masalah, pengumpulan data, ada breaking-nya, langkah pengolahan data, pembuktian, menarik kesimpulan, dan itu harus jelas siswanya ngapain, gurunya ngapain ya Bapak Ibu. Guru menyampaikan ide kegiatan mainan yang akan dilakukan anak hari ini. Ada 3 tempat yang berbeda. Anak diberi kesempatan memilih kegiatan yang disukainya. Nah ini sudah diferensiasi di Bapak Ibu. Itu ya. Pengumpulan data, guru memperhatikan murid yang sedang berkegiatan, mencatat hal yang ditemukan saat anak bermain. Guru mendorong peserta didik untuk dapat menyelesaikan kegiatan lainnya. Guru mendorong peserta didik untuk berdiskusi, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sebentar. Nah, oke. Kemudian pengolahan data, memberi jeda atau stopnya itu harus kelihatan. Ice breaking, stop itu kan kalau stop ini kan ini ya Bapak Ibu keterampilan KSE-nya, ya. Kemudian langkahnya penutup dan refleksi peserta didik, guru menanyakan tentang kegiatan main apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana perasaannya. Guru dan siswa melakukan refleksi, guru menyampaikan rencana pembelajaran ke depan, menutup pembelajaran dengan nasihat, salam dan doa, gitu ya. Nah, jangan lupa tanda tangan ya Bapak Ibu. Kemudian dan harus ada lampirannya. Kegiatan mainan anak. Nah, ini. Kemudian lampiran bahan tayang ini. Lampiran bahan tayang ini media Bapak Ibu.
Nah, bahan ajarnya seperti apa? Itu sudah ada. Nah, jadi juga lengkap ya Bapak Ibu. Asesmen penilaiannya, formatif, lembar penilaian sikapnya yang dinilai, indikator penilaiannya anak-anak berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kemudian rubrik penilaian asesmen sumatifnya, refleksi gurunya. Nah, itu lengkap Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu yang mapel lain gitu ya. Nah, itu jadi tidak, kalau kemarin saya lihat memang kalau Bapak Ibu di ini ya, kegiatan sehari-hari, apa namanya, modul ajarnya, itu kan hanya bermain, belajar gitu ya. Kadang-kadang intinya itu tidak dikasih model pembelajarannya apa begitu. Nah, ini sekarang Bapak Ibu ini UKIN gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan permintaan UKIN itu seperti apa begitu ya. Oke, saya lanjut. Khusus BK karena ada 2 video, 2 modul ajar, baik klasikal maupun individual. Benar Bu Dwi Utari ya. Jadi Bapak Ibu memang ada videonya. Biasanya BK itu lupa ngasih lampiran. Saya melihat Bapak Ibu peserta modul BK itu modul ajarnya BK di bimbel saya pun ada guru BK itu kadang, Bu ini lampirannya mana lu? Butuh lampiran ya butuh. Klasikal itu butuh lampiran. Tetap medianya seperti apa, kemudian apa itu LKPD-nya seperti apa, kemudian harus ada medianya, harus ada asesmennya, sama Bapak Ibu. Contoh modul ajar SMK. Kalau modul ajar itu sama semua Bapak Ibu, maksudnya yang memang beda itu memang guru PAUD dengan kebiasaannya, gitu ya. Modul ajarnya sama seperti punyanya Bu Niswatul tadi. Bu, izin bertanya Ibu, jika UKIN-nya gagal berarti untuk UP dan studi kasusnya sudah lulus atau belum? Kalau hanya tulisannya Bapak Ibu itu dan gagal di UKIN, maka hanya UKIN saja. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tidak lulus, nanti Bu bagaimana sih Bu nanti Bapak Ibu nanti ketika waktunya Bapak Ibu ada pengumuman bahwa ada ujian UKPPG, Bapak Ibu mendaftar di akunnya Bapak Ibu. Nah, di akun tersebut Bapak Ibu akan ada ini ya, seperti ada akun bahwa memberitahukan kalau Bapak Ibu nanti mengulang UTBK maka membayar 200.000 dan harus dibayar, di situ ada briefanya, dibayar dan baru bisa akan melanjutkan. Jika Bapak Ibu itu UKIN itu 265.000 yang harus dibayar begitu ya di dalam di sana. Jadi Bapak Ibu bisa sekarang bisa ini ya, bisa apa itu sudah bisa alokasi dananya berapa. Jadi bisa disiapkan untuk itu. Itu ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu yang ditanyakan? Oke, saya mungkin sebelum saya akhiri, tapi saya punya satu studi kasus ya Bapak Ibu yang UT kemarin tanya, Bu studi kasusnya saya gitu ya. Studi kasusnya saya kok permasalahan guru. Bapak Ibu saya sendiri pribadi menyarankan Bapak Ibu itu bukan permasalahan guru, bukan permasalahan satu siswa bukan, tetapi permasalahan siswa di kelas itu ya. Nah, jadi ini adalah uraian reflektif berbasis studi kasus ya. Jadi studi kasusnya Bapak Ibu kan seperti ini. Bapak Ibu kalau piloting satu itu yang berubah adalah jumlah karakternya. Nah, jumlah katanya 350 sampai 600. Kalau di simulasi itu kan di tryout-nya hanya 500 kata. Tetapi di UTBK-nya itu 350 sampai 600. Bapak Ibu piloting 2 itu tidak lagi pakai jumlah kata tapi karakter kan begitu ya, 10.000 begitu ya, mungkin masih ingat. Nah, studi kasus itu Bapak Ibu, studi kasus itu adalah kasus atau masalah pembelajaran di dalam kelas terkait tugas guru, permasalahan berkaitan dengan kognitif, afektif, psikomotor siswa. Harapannya pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan masalah gurunya, tetapi siswanya, klasikal pembelajaran di kelas. Nah, Bu, kenapa Bu nggak ada orang satu di LPTK saja? LPTK saya boleh kok Bu permasalahan satu anak. Iya boleh. Tetapi Bapak Ibu nanti ketika memunculkan penilaiannya akan sangat sulit gitu ya. Kalau Bapak Ibu ahlinya nggak apa-apa, tapi kalau Bapak Ibu kadang tidak begitu punya kompeten di dalam penulisan akan sulit ya. Tapi kalau Bapak Ibu guru yang bertahun-tahun ngajar pasti paham dengan yang namanya penilaian pembelajaran di dalam kelas gitu ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu penilaiannya seperti ini. Saya buka ya.
Jadi mendeskripsikan masalah kasus yang pernah dialami, ya, akan sangat baik jika sangat komprehensif dalam menguraikan masalah nyata yang pernah dihadapi. Kondisi yang diharapkan itu seperti apa seharusnya? Kondisi yang terjadi di kelasnya Ibu bagaimana? Nah, gap itu adalah kenyataan dengan harapan itu tidak sesuai. Tiga-tiganya harus ada. Bapak Ibu akan mendapatkan nilai sangat baik. Kalau tidak ada, tidak memenuhi uraian ketiganya ya tidak baik. Nilainya cuma 1. Kenapa studi kasus nilainya jelek? Karena tidak memenuhi penilaian. Yang digunakan untuk indikator penilaian, ya ini Bapak Ibu yang saya tampilkan. Oke, makanya saya contohkan. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan aktivitas belajar berpusat pada siswa, membentuk pengetahuan sendiri dan pendekatan ilmiah. Ini harapan saya. Akan tetapi yang terjadi di kelas saya 10 AKL 1 di SMK Negeri 1 Panji tempat saya mengajar, hal yang sangat berbeda. Ketika saya mengajar IPAS, aktivitas siswa sangat rendah. Mereka mendengarkan saja penjelasan saya. Ketika saya meminta melakukan kegiatan presentasi, hanya 10 siswa yang aktif mengikuti kegiatan diskusi. Yang lainnya, sekitar 25 siswa mengikuti sekedarnya. Berdasarkan hasil penilaian materi perubahan wujud zat, yang mencapai KKTP itu hanya 15 siswa atau sekitar 43%. Nah, harus ada Bapak Ibu, ini namanya data 20 siswa, 15 siswa yang mencapai KKTP, presentasinya berapa, itu harus ada hukumnya, wajib, namanya data. Kemudian ini namanya kesenjangan. Jadi ada kesenjangan, gap namanya, antara kondisi yang diharapkan dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Harapannya aktivitas belajar siswa yang tinggi dan berpusat pada siswa. Namun kenyataan aktivitas belajar siswa yang rendah, hanya menunggu arahan guru, tidak berpusat pada siswa. Inilah yang menjadi masalah di kelas yang saya ampu. Ini adalah menjawab pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu. Itu ya. Oke, ini saya contoh-contoh yang lain kalimatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, nilainya bagaimana Bu agar mendapatkan nilai baik? Yaitu upaya penyelesaian mencakup 3 aspek. Yang pertama, operasional dapat dilakukan. Maka yang pertama untuk menjawab soal studi kasus itu, buatlah sebuah rancangan pembelajaran yang keren, begitu Bapak Ibu, yang kira-kira akan diterapkan di kelas itu mampu, gitu ya. Kemudian rasional dan sesuai dengan masalah. Dan jangan lupa bisa diterapkan di jadi isinya soal nomor 2 itu adalah rancangan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah diterapkan di dalam kelasnya Bapak Ibu sesuai dengan mapelnya Bapak Ibu, sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai guru. Ya kalau guru PGSD ya PGSD Bapak Ibu. Kalau guru fisika ya fisika. Kalau guru, nah jangan sampai Bapak Ibu guru apa gitu ya. Biasanya yang bingung itu ngajarnya di SD, PPG-nya sosiologi. Saya sudah sampaikan, ya sudah, kalau kampusnya minta sosiologi ngajarnya di SMA, ya studi kasusnya sesuai gitu. Ya. Karena kami juga ada datanya Bapak Ibu, oh PPG sosiologi. Ini materinya SD, tidak notut, kadang ya itu salah. Gitu ya. Itu menjadi alasan Bapak Ibu tidak lulus. Karena kalau di sini mau nilainya bagaimana Bapak Ibu? Sudah menilai itu, kan sulit ya kami ya. Nah, jadi kalau di sini Bapak Ibu itu menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua adalah rasional harus ada minimal ya Bapak Ibu, pembelajaran itu harus ada modelnya seperti apa, strateginya bagaimana, medianya, asesmen yang dinilai itu bagaimana. Kemudian bagaimana menerapkan itu di dalam kelas. Nah, itu adalah menjawab pertanyaan yang kedua. Itu ya, sudah. Kemudian yang ketiga, hasilnya upaya atau tindakan. Hasil upaya atau tindakan, bentuk keberhasilannya seperti apa? Bukti pendukung perubahan yang terjadi harus sangat jelas, sangat masuk akal sesuai dengan masalah, sesuai dengan masalah. Kadang permasalahannya ngomongnya KKM-nya yang mencapai KKM-nya rendah, kemudian di hasilnya tidak menyinggung sama sekali KKM, salah, gitu ya. Jadi sesuaikan saja. Kalau saya tadi menyampaikan setelah menerapkan model pembelajaran problem solving ya, problem based learning ya, dengan media inovatif sebanyak ini ya, media inovatifnya sebanyak 3 kali ya, sangat terlihat hasilnya. Anak-anak sebelumnya hanya mendengar guru, sekarang menjadi ikut terlibat dengan melakukan percobaan. Ketika melakukan percobaan, anak-anak antusias bertanya ketika mereka bingung. Mereka juga terlihat aktif, nah menjawab pertanyaan permasalahan, gitu Bapak Ibu hasilnya. Kemudian jelas ketika melakukan kegiatan presentasi yang semula hanya 10 siswa yang aktif,
sekarang bertambah 28 siswa yang aktif. Begitu juga penilaian yang mencapai KTP semulanya 43%, sekarang 94%. Gitu ya Bapak Ibu. Ini menjawab hasilnya. Jangan sampai hasilnya permasalahan bagaimana, hasilnya kemana, begitu ya. Nggak ada sangkut pautnya. Ya langsung nilainya kurang, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian menjawab soal yang keempat. Mendeskripsikan pengalaman berharga yang dapat dipetik. Yaitu sangat baik. Pengalaman berharga yang dapat dipetik. Satu, cara penyelesaian masalah seperti itu seperti apa? Bapak Ibu bisa merefleksikan. Oke, antisipasi masalah serupa agar terhindar ya. Kalau ternyata ada permasalahan yang serupa, kira-kira apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu? Kemudian peningkatan kualitas penanganan masalah. Bapak Ibu harus meningkatkan kualitas diri dengan melakukan pengembangan diri. Baik secara profesional, dengan mengikuti apa? Diklat, Bapak Ibu. Diklat di mana pelatihan, baik di PMM, MGMP, di Kombel, tema pembelajarannya apa yang mau akan diangkat. Ya, itu adalah sudah saya contohkan. Nah, itu ya Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu ada gambarannya. Kemarin saya studi kasusnya bagaimana. Studi kasus itu seharusnya Bapak Ibu membantu penilaian UTBK. Karena Bapak Ibu, 3 tahun saya mendampingi Bapak Ibu peserta PPG ya. Bapak Ibu dulu itu yang nggak lulus tuh puluhan gitu ya. Ratusan tuh banyak. Nggak seperti sekarang. Sekarang sedikit. Jadi fisika saja nggak lulus tuh 700 orang Bapak Ibu. Fisika tok itu. Semua pesertanya itu 800. Yang nggak lulus tuh 600 Bapak Ibu. Itu se-Indonesia. Itu sulit, itu yang saya kok sulit. Ketika ada studi kasus ini, maka itu menjadi pintu gerbangnya Bapak Ibu lulus. Kenapa? Karena kan soalnya sudah diflorkan. Bapak Ibu tinggal latihan saja sebenarnya mengisi soal tersebut. Gitu ya. Dengan sudah ada kisi-kisi dan lain-lain, penilaian sudah banyak ada di internet, itu banyak Bapak Ibu. Nah itu ya. Oke, contoh modul ajar yang bagus. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak pernah, meskipun di mahasiswa saya, peserta bimbel saya tidak pernah mengirim modul ajar Bapak Ibu. Kecuali mereka, Bu, modul ajar saya silakan digunakan untuk Bapak Ibu. Tapi ini ya, modul ajar itu selalu ada, menurut saya ada perkembangannya setiap sesi ya. Piloting 3 sama piloting 2 itu pun saya berbeda. Jadi nanti saya tidak bisa memberikan, saya bisa memberikan contoh di video, tapi tidak nge-share file, gitu ya. Karena takutnya nanti kalau di-share mereka digunakan oleh beliaunya, digunakan untuk apa, temennya, istrinya atau apa, itu kan haknya Bapak Ibu peserta ya. Pun minta contoh modul ajar yang baik untuk fase Bapak Ibu. Modul ajar itu di PMM banyak. Bapak Ibu silakan cari sesuai dengan modul ajar yang Bapak Ibu butuhkan, kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Ibu pengambilan video UKIN dari sekarang boleh tidak Bu? Apa nunggu kabar? Yuk menunggu kabar dari pusat. Nanti jangan-jangan ada yang baru. Harus ditambahkan apa? Harus pakai, oh kemarin diferensiasi kampus, ternyata yang baru harus pakai TARL. Ibu mengerjakan lagi videonya kan? Gitu. Jadi Bapak Ibu silakan dicari dulu. Minimal sekarang Bapak Ibu bernafas dulu, menenangkan diri dulu, kemudian semangat ya. Karena saya banyak Bapak Ibu, tolong yang baru saya dikoreksi. Mau dikoreksi bagaimana? Nanti jangan-jangan nggak sama dengan peraturan regulasi baru. Nanti kan percuma begitu. Tunggu dulu Bapak Ibu. Kalau memang nanti Bapak Ibu tiba-tiba ada ini ya, ada Bapak Ibu ternyata Desember ini lah bareng piloting 3. Pasti nanti saya dapat informasi gitu, dapat informasinya penilaiannya seperti apa, saya dari kampus dulu gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak bolak-balik, oh nggak mau ngambil ini aja yang dikumpulkan, ya jangan, harus sesuai dengan regulasi. Jadi minimal kalau saya punya informasi baru akan saya sharing di grup ya Bapak Ibu begitu. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Minimal ada gambarannya ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri ini pembelajaran diskusi kita? Minimal Bapak Ibu ada gambarannya, gambaran. Kalau Bapak Ibu guru mapel itu mau guru mapel semuanya intinya sama Bapak Ibu kalau modul ajarnya ya. Modul ajarnya sama. Yang penting Bapak Ibu jangan, oh ini bagus nih, diketik nih, kayak mirip-mirip gitu. Nanti terkena plagiasi. Plagiasinya Bapak Ibu lebih dari 60,
60%, lebih dari 30% saja kadang ada kampus tertentu yang akreditasinya bagus tidak mau. Pasti tidak lulus ya. Sama dengan yang lama, sama dengan miliknya orang lain gitu. Kalimatnya dibikin sendiri, Bapak. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Semoga kebaikan Ibu dibalas sama yang kuasa. Amin, amin. Semoga Bapak Ibu juga demikian. Lulus di periode selanjutnya tidak sampai berkali-kali ya, gitu. Ya, Pak Antonius. Di-unmute dulu, di-unmute. Nah, makasih Bu pencerahannya. Yang saya tanyakan kembali Bu, informasi lanjutan tentang retaker ini, Bu. Apakah tidak ada perubahan LPTK? Kedua, apakah informasi itu dia sinkron di SIM PKB atau di mana nantinya, Ibu? Oke, baik. Akan saya jawab. Bapak Ibu sepertinya Bapak Ibu tidak akan ini ya. Bapak Ibu sudah punya NIM kan? Bapak Ibu tidak akan keluar dari LPTK-nya Bapak Ibu sampai Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus atau DO drop out gitu ya. Saya juga baru tahu Bapak Ibu ada 2 orang, satunya dari Sulawesi, satunya dari Aceh gitu ya, menelpon saya katanya tidak posisinya di mana? Beliau itu posisinya di mana? Kok tidak pernah ada pemanggilan. Dia merasa tidak ada pemanggilan. Saya lihat Ibu LPTK mana? Adakah NIM-nya begitu ya? Adakah NIM-nya LPTK mana, nama lengkapnya? Kemudian silakan Bapak Ibu yang ada di sini dilihat di PD Dikti. PD Dikti dibuka ya. Semoga saya bukakan ya Bapak Ibu sebentar. Lihat di PD Dikti, kemudian Bapak Ibu posisinya itu di sana sebagai apa? PD Dikti. Oke, sebentar saya lihat dulu ya. Bapak Ibu nanti di sini ya, di PD Dikti. Oke. Bapak Ibu akan melihat posisinya Bapak Ibu di mana. Bapak Ibu kan punya NIM ya. Masukkan saja NIM-nya di sini, di nama, kemudian NIM-nya Bapak Ibu. Kemudian di situ ada nanti Bapak Ibu akan lihat namanya Bapak Ibu PPG. Statusnya Bapak Ibu apa? Di situ. Masih mahasiswa. Atau saya share linknya di kolom chat ya, mungkin bisa. Ini jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa, saya ini posisinya di kampus itu sebagai apa sih gitu. Nah, kalau belum DO, kalau ada tulisannya drop out, berarti Bapak Ibu nggak tahu ya. Kemarin saya tidak mendampingi 2 orang tersebut, cuma saya tolong Bu Ibu dihubungi kampusnya, dipastikan bagaimana kalau dinyatakan DO itu harus kemana begitu ya. Karena saya kemarin sibuk banget tuh Bapak Ibu sampai kegiatannya saya full gitu. Jadi sampai nggak bisa mendampingi 2 orang ini. Biasanya saya kalau ada waktu itu bisa mendampingi Bapak Ibu yang punya masalah. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Kami mohon bimbingannya sampai lulus dan tidak mengulang berkali-kali. Monggo Bapak Ibu ya nanti bergabung di bimbel bersama saya gitu ya. Boleh. Nanti kita ada kegiatan juga doa bersama, kegiatan bimbel. Jadi saya khususkan nanti Bapak Ibu yang retaker itu saya kelompokkan sendiri, tidak saya campurkan dengan bimbel yang baru gitu ya, dengan peserta yang baru semua piloting selanjutnya. Biar ada punya rasa sama-sama begitu berjuang dengan nasib yang sama itu berbeda dengan Bapak Ibu yang baru hadir gitu ya. Gitu. Ya, baik, Bu. Nanti saya Bu biayanya berapa bagaimana? Kalau biasanya biayanya untuk Bapak Ibu yang baru, yang retaker itu saya tetap ya Bapak Ibu 200.000. Kalau Bapak Ibu yang baru mungkin saya lihat nanti bersama tim gitu ya, timnya tentor yang lain kita masih diskusi untuk admin gitu. Kalau Bapak Ibu saya tetapkan dengan biaya lama. Tapi nanti ya jangan sekarang saya mau transfer sekarang enggak gitu ya. Saya lihat regulasi dulu gitu, memastikan saya tidak mau Bapak Ibu bayar habis itu regulasinya berbeda atau ada apa enggak. Itu nanti saja gitu ya. Nanti ada informasi apa-apa yang baru, Bapak Ibu ada apa yang perlu didiskusikan, silakan Japri saya boleh, tanya di grup boleh, tapi kadang-kadang maaf slow respon kadang Bapak Ibu, karena kadang saya guru SMK terus masih Sabtu Minggu ngajar di UT, kadang-kadang masih menilai guru pamong gitu ya, jadi waktunya agak ini ya, agak lari-lari gitu. Tapi insya Allah sudah akan ini ya, insya Allah kegiatannya sudah hampir agak mereda, karena piloting 3 itu sudah selesai. Kemarin piloting 1 pesertanya 111, piloting 2 pesertanya 186, piloting 3 itu 110 Bapak Ibu. Jadi agak banyak. Oke.
Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu insya Allah tidak akan ganti kampus, gitu ya, tetap di situ. Cuma kadang kampus itu Bapak Ibu tidak memberikan, kalau kita bertanya mahasiswa bingung, itu tidak memberikan kemana solusinya, itu loh kadang-kadang itu yang saya sesalkan ya, benar. Ini sekali. gitu.